Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bright Canvas dan saya perwakilan yang akan mempresentasikan hasil dari pengabdian masyarakat kami dan izinkan Kak saya untuk memulai presentasi. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab kita bersama, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan kewajiban kita untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap anak agar dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, tidak semua anak mendapatkan hak yang sama. Masih banyak anak-anak yang harus bekerja sejak kecil, merasa tidak dilakukan dengan adil, hingga kehilangan ruang untuk bermain, belajar, dan mengekspresikan diri. Fakta ini terlihat dari data yang menunjukkan lebih dari 900 anak di Indonesia tergolong anak memerlukan perlindungan khusus dengan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah kasus tertinggi. Sebagian besar AMPK merupakan anak berusia 0 hingga 17 tahun. Lalu, siapa itu AMPK? Anak memerlukan perlindungan khusus adalah anak-anak yang hidup dalam situasi rentan dengan 15 kategori. 1 dari 3 AMPK mengalami stres pasca trauma yang menyebabkan mereka merasa cemas, takut, dan sulit mengekspresikan diri. Menurut Sonen 2023, trauma pada anak juga mempengaruhi perkembangan otak, terutama pada kemampuan spasialnya. Dan berikut adalah mitra kami, Panti Asuhan Putra Nur Solihin. Di panti ini terdapat 17 AMPK dengan 4 kondisi mayoritas yang melatar belakangi, yaitu saksi kekerasan, korban kekerasan fisik, verbal, serta bencana kebakaran. Berdasarkan diskusi dengan pengurus panti, ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi AMPK di Panti Darus Solihin. Pertama, kurang optimalnya pendampingan dalam mendukung pemulihan trauma dan pengembangan diri AMPK. Kedua, keterbatasan AMPK dalam mengembangkan kecerdasan spasial. Dan yang ketiga, ketidakmampuan AMPK dalam menghadapi hambatan ekspresi diri. Melalui inisiatif inilah, Bright Canvas hadir. Penguatan kecerdasan spasial anak memerlukan perlindungan khusus melalui course Experiential Learning untuk ekspresi diri. Berikut merupakan orang-orang di balik Bright Canvas. Kami merupakan mahasiswa lintas jurusan dari IPB Angkatan 2023, didampingi oleh dosen pembimbing Ibu Hana Ikriana, SPMSI. Tentu saja, Bright Canvas hadir dengan tujuan, pertama, mengembangkan pendekatan pendampingan yang lebih terstruktur dan integratif, kedua, meningkatkan kecerdasan spasial AMPK, dan yang ketiga, memfasilitasi ekspresi diri dan regulasi emosi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami merancang landasan utama Bright Canvas yang menjadi keterbaruan dari program kami, yaitu penggunaan Value Mood in Effect Analysis untuk mengidentifikasi potensi hambatan sejak awal, lalu merangkainya dalam metode Course Experiential Learning yang berfokus pada penguatan kecerdasan sosial guna meningkatkan ekspresi diri AMPK. Program Bright Canvas menekankan dan inilah rangkaian kegiatan Bright Canvas yang diawali dengan sosialisasi, dilanjutkan dengan 5 fase pembelajaran berbasis Course Experiential Learning berupa Concrete Experience, Reflective Observation, Conceptualization, dan Active Experimentation, dan perjalanan Bright Canvas diakhiri dengan post-test. Masuklah pada fase pertama Bright Canvas, Concrete Experience. Fase awal ini menjadi titik perjumpaan AMPK dengan dirinya sendiri. Mereka belajar mengenali siapa diri mereka dan apa yang sedang mereka rasakan lewat gambar sederhana. Dari fase ini, 90% AMPK sudah mampu mengenali dirinya dan mengekspresikannya. Setelah mengenali diri di fase pertama, AMPK masuk ke tahap Reflective Observation. Melalui kegiatan pada fase ini, mereka mulai menyadari mana hubungan, kebersamaan, dan emosi. Hasilnya, 87% AMPK berani berbagi kisah pengalamannya dan mengungkapkan perasaannya. AMPK semakin berani berimajinasi di fase ketiga, Abstract Conceptualization pertama. Di fase ini terlihat adanya peningkatan kecerdasan spasial saat mengonsep ruang, bentuk, dan warna secara bebas, dengan 97,5% AMPK berhasil menuangkan ide dan emosi dalam karya 3 dimensi yang original. Dan kemudian, masuklah perjalanan Bright Canvas di fase keempat, yaitu Abstract Conceptualization kedua. Di fase ini, AMPK tidak hanya mengekspresikan diri, tapi juga merefleksikan diri lewat karya. Berbeda dari fase sebelumnya yang fokus pada eksplorasi ide dan emosi, di fase ini 100% anak mampu mengekspresikan diri secara reflektif dan percaya diri melalui karya 3 dimensi dan pengalaman verbal. Perjalanan Bright Canvas berpuncak di fase kelima, yaitu Active Experimentation melalui pelaksanaan Bright Canvas Stage. Di sini, AMPK menampilkan hasil karya dan minat mereka di depan publik dan terbukti 100% AMPK berhasil menunjukkan minat dan bakat masing-masing. Setelah melewati kelima fase Bright Canvas, dampak pada anak-anak terlihat pada perubahan perilakunya. AMPK menunjukkan keaktifan dan partisipasi yang lebih tinggi, lebih mudah berinteraksi, pengelolaan emosi yang lebih baik, serta lebih tenang dan percaya diri saat mengutarakan pendapat. Perubahan tersebut terlihat dari hasil dan capaian program Bright Canvas menggunakan indikator yang telah kami susun dengan baik, berupa lembar observasi mentor, pretest, post, penilaian menggambar, dan buku jejak harga yang tentunya berdasarkan teori yang berkaitan. Berdasarkan seluruh perjalanan program, terlihat bahwa lembar observasi mentor menunjukkan AMPK mengalami peningkatan 152% pada seluruh indikator program, yang mana berkaitan dengan trauma AMPK, pretest mengindikasi sebagian besar AMPK memerlukan pendampingan psikososial. Namun, setelah mengikuti seluruh rangkaian Bright Canvas, post-test menunjukkan penurunan tingkat trauma menuju kondisi emosional yang lebih stabil. Proses ini menandai pencapaian terhadap tujuan pertama kami, yaitu mengembangkan pendekatan pendampingan yang lebih terstruktur dan integratif. Kecerdasan spasial anak juga meningkat dilihat dari hasil pretest, post-test, dan indikator penilaian menggambar, sehingga menegaskan tercapainya tujuan kedua. Seiring kemampuan spasial yang bertambah, anak-anak juga semakin mampu mengekspresikan diri dan mengelola emosi, terlihat pada peningkatan pada pretest dan post-test, serta buku jejak harian. Hal ini membuktikan efektivitas Bright Canvas dalam memfasilitasi ekspresi diri dan regulasi emosi sesuai dengan tujuan ketiga. Untuk itu, Bright Canvas telah berhasil mencapai seluruh tujuan program. Proses dan pengalaman Bright Canvas dituangkan dalam luaran program, yaitu luaran wajib yang diciptakan meliputi buku pedoman mitra, laporan kemajuan, dan media sosial. Akun Instagram Bright Canvas memiliki lebih dari 1.200 followers dengan kunjungan profil mencapai 90.000 lebih.
Kami juga menciptakan luaran tambahan berupa artikel ilmiah, buku jejak harian, lembar profiling teks, buku panduan kesenian dan game card dengan hak kekayaan intelektual, lembar observasi mentor, policy brief, dan kuesioner free test. Tak berhenti di situ, program Berkanvas juga dapat dijangkau masyarakat lebih luas, yang mana turut dipublikasikan melalui berbagai media massa dengan total 12 media massa. Berkanvas memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Yang mana di sisi internal, tim Tio Tim Sampanti akan mengkoordinir kegiatan menggambar rutin setiap sekali dalam seminggu sebagai ruang aman MPK untuk mengekspresikan diri secara konsisten. Kedua, dari sisi eksternal, pendampingan dilakukan melalui kegiatan kesenian 3D sebagai wadah ekspresi dan peningkatan kecerdasan sosial. Selain itu, keberlanjutan program juga didukung melalui kerjasama multi-level menggunakan pendekatan Pentahelix Collaboration. Kami telah menjalin kerjasama dengan Fakultas Ekologi Manusia FEMA IPB dan BEM Fateta Departemen Sosial dan Lingkungan sebagai pihak akademisi. Untuk mendukung keberlanjutan program, kami bekerjasama dengan pihak bisnis, yaitu Bakso Bakwan Malang Cak Sukumis, melalui dana CSR untuk mengembangkan model bisnis merchandise Berkanvas. Program Berkanvas juga melibatkan komunitas, yaitu Panti Goceng, untuk melanjutkan program Berkanvas di Panti Darussulihin maupun Panti sejenis. Kami pun telah melakukan audiensi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor sebagai pihak pemerintah, dan untuk memperluas jangkauan, kegiatan Berkanvas dipublikasikan melalui media sosial resmi Berkanvas dan 12 media massa. Berkanvas tidak hanya terlihat dari proses pendampingan dan kegiatan kreatif, tapi juga mendapatkan respon positif dari AMPK dan pengurus Panti Asuhan Putra dari Solihin. Mereka menyatakan bahwa program ini memberikan pengalaman bermanfaat bagi anak-anak, menyalurkan kreativitas mereka, dan diharapkan dapat terus berlanjut serta direplikasi di mitra lain untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Selain itu, kami juga mendapatkan pengakuan dan kesadaran dari berbagai pihak, yaitu Vicky Haris, mahasiswa berprestasi IPB, dan alumni CHC Ruang Guru, Pandu Gemilang, mahasiswa aktivis di bidang perkembangan anak, Prof. Insinyur Dwi Hasuti MSD sebagai tenaga ahli perkembangan anak, dan dukungan dari tokoh pemerintah inspiratif yang mendukung program pengembangan anak, yaitu Bapak Anies Baswedan. Mari kita bersama-sama memastikan setiap goresan, setiap bentuk, dan setiap ekspresi yang lahir dari anak-anak ini tidak berhenti di sini. Semoga program ini terus berkembang, menjadi jembatan antara bakat, imajinasi, dan masa depan yang lebih cerah bagi mereka. Terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung. Bersama, kita tidak hanya menjalankan sebuah program, tapi menumbuhkan gagasan, gerakan untuk melindungi, mendampingi, dan membangkitkan kembali harapan anak-anak Indonesia. Berkanvas, paint your power, shape your future.